Madani Ilmu, Tadabur dan Syiar. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangun. Itu berempati kepada orang yang cinta. Maka pertanyaannya, ketika saya bahas tentang cinta, saya berempati pada para jemaah. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Sudah azan, walaupun Anda bangun salat, melaksanakan. Teman-teman sekalian, Anda punya teman. Temannya seringkali menjelek-jelekan Anda. Kemudian yang kedua, berbicara yang tidak baik tentang Anda di belakang. Kemudian menzolim. Allah itu dengan maksiat yang dibawa tapi belum ditobati. Jelas? Maka apa kata Nabi? Thumma dzakara rajulan, Nabi mengisahkan seorang lelaki. Yudilus safara asy'atha aghbara. Dia menempuh perjalanan panjang sampai berdebu, capek, jauh jalannya. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia ingin berdoa. Kalau ini digambarkannya datang ke Mekah lah, mau doa, ya kan? Begitu sampai tiba ke tujuannya, apa yang terjadi? Kata Nabi, komen pertamanya. Ingat, kalau Nabi sudah komen, maka kita apa yang harus dilakukan? Tinggal like, subscribe. Like, share, and subscribe. Apa komen Nabi? Anna yustajabu lidzalik, mat'amu haram, mashrabu haram, balbasu haram, wa ghudhiya bi haram. Bagaimana doanya bisa tembus sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perangkat hidupnya haram. Ternyata bukan Allah nggak mau kabulkan. Begitu mau dikasih, mental. Karena ada sekat. Itulah sebabnya kenapa sebelum kita minta banyak dalam sholat, minta sehat, minta rizki, minta rahmat, minta segala hal, kenapa dimulai saat takbir dengan memohon doa taubat terlebih dahulu? Di pembuka awal. Pembuka awal yang mengawali sesuatu dari mulai asalnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan iftitah. Kalau pendek. Kalau agak panjang disebut dengan istiftah. Itulah sebabnya kenapa kita saat takbir langsung membaca doa iftitah atau istiftah untuk membuka semua sekat-sekat yang kurang baik yang selama ini Allah nilai kurang bagus, sehingga setelah terbuka kita bisa minta apapun yang dimohonkan kepada Allah. Ada 9 jenis doanya, dari mulai yang pendek sampai yang panjang. Kalau pendek namanya iftitah, kalau panjang namanya istiftah. Atau kadang untuk mewakili keduanya, baik itu pendek ataupun panjang. Oke, teman-teman biasa baca doa apa? Gak apa-apa. Iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ada yang baca Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira? Ada?
Ada yang baca wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal ardh? Ada? Baik. Pertanyaannya, tahu nggak maksudnya apa? Paham nggak gitu? Kita baca tanpa paham, dapat pahala dan gugur kewajiban, mengangkat kewajiban. Tapi kalau kita baca paham artinya, maka pemahaman itu memberikan dampak pada jiwa kita, sehingga menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan merubah kita menjadi semakin lebih baik. Sambil contoh. Baik, 3 tadi saya bahas dengan cepat. 1. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Baik, teman-teman, kalau ada orang berbuat salah, perbuatannya disebut dengan akhta'a. Oke? Kesalahannya disebut dengan khati'ah. Kalau banyak, maka disebut khotoy. Itu yang banyak salahnya. Khotoya. Gini. Khotoya. Yang banyak salahnya. Oke? Kalau saya mengaku saya ini banyak salah, maka tambahkan ya kecil di ujungnya. Khotoya ya. Gini. Artinya saya mengaku banyak salah. Saya mau tanya, siapa matanya yang tidak pernah berbuat salah dalam memandang? Ada. Oke. Dari tadi pagi bangun sampai sekarang, pernah nggak salah lihat? Barusan masuk aja udah salah lihat ya? Oke. Pernah nggak telinga itu berbuat salah dengar? Baik. Sampai ke ujung kaki, selalu pernah salah kan? Baik ya. Artinya, kesalahan yang dilakukan itu tidak 1, 2, mungkin banyak. Ini yang datang ke sini pun, saya ingin tanyakan, dengan orang tuanya, baik tidak? Ada masalah nggak? Dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan kerabatnya. Puncaknya dengan Allah. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari salah. Semua pasti pernah berbuat salah. Tapi indahnya Allah, dipanggillah setiap hari 5 kali untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak mungkin orang jadi baik kalau tidak ada salah. Kesalahan itu dihadirkan untuk belajar supaya jadi lebih baik. Sama, saya kadang suka heran. Orang berdoa minta sabar, tapi saat dikasih jalannya tidak menerima. Saya tanya ya, kalau Anda minta sabar sama Allah, dikasih oleh Allah sabar atau dikasih ujian? Pasti diberi ujian supaya merasakan kesabaran itu. Sebab kalau dikasih sabar langsung nggak mungkin. Ya kan? Coba lihat, Bapak Ula berdoa, ya Allah berikan aku kesabaran. Terus gak ada hujan, gak ada angin, Mas Baim pulang ke rumah. Gak ada apapun. Sabar ya sayang. Kira-kira bagaimana responnya? Kamu sehat? Karena gak ada apapun. Kalau Anda mengharapkan sabar, Anda pasti diberikan masalah. Kalau orang berharap kesuksesan, apakah langsung dikirimkan harta? Tidak. Kan diberikan pekerjaan. Kalau orang berharap kebahagiaan, gak akan diturunkan langsung. Pasti diberikan jalan untuk saling mencintai, baru bahagia. Sama persis kalau orang ingin jadi baik, maka Allah turunkan ujian yang menguji dia supaya belajar dari kesalahan supaya jadi baik. Karena itulah orang kalau saat akan sholat pasti punya salah yang dibawa. Maka bayangkan sebelum sholat mata itu salah memandang, mungkin. Boleh jadi sebelum sholat kepada anak salah melihat. Ini share ya. Apa yang saya biasakan, mungkin kalau bermanfaat silahkan ambil. Kalau tidak Anda boleh tinggalkan. Saya itu pribadi yang menata diri untuk tidak pernah bisa marah pada anak-anak. Saya bisa marah. Sederhana. Anak kalau belum balik, Allah menilainya itu tetap dengan kekanak-kanakannya. Nggak ada hisab. Jadi kalau dia salah, itu nggak dihisab oleh Allah karena masih anak-anak. Jelas. Apa itu khulwah? Berbuat dosa dalam keadaan sendiri. Jadi kita renungi begini. Hadis Nabi SAW ada begini bunyinya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata bayda'a fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun
walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Artinya, sungguh aku, kata Nabi SAW, mengetahui bahwa sebagian di antara umatku akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung-gunung Tihama yang putih. Gunung-gunung yang sangat besar. Lalu Allah menjadikan kebaikan mereka seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Jadi tidak diterima sama Allah SWT. Semua itu karena ketahuilah mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari bangsa kalian. Maksudnya adalah kaum muslimin. Mereka melakukan sholat malam sebagaimana kalian melakukannya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila menyendiri dengan hal-hal yang diharamkan Allah, maka mereka melanggarnya. Jadi ada orang subhanallah di depan orang luar biasa solehnya. Luar biasa solehannya. Tapi pada saat dia sendirian, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Jadi dia cuma berkedok saja di depan orang. Kata penulis, disebab lemahnya iman yang ke-19, sesungguhnya hal yang paling besar yang dapat menyebabkan hati seseorang menjadi lemah dan hina adalah perbuatan dosa dan maksiat. Karena sesungguhnya dosa dan maksiat dapat mencabut akar-akar keimanan dan dapat menimbulkan kerusakan dan kejahatan. Dan ia merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dan di antara pengaruh perbuatan maksiat adalah lenyapnya ketaatan. Dan seandainya perbuatan dosa itu tidak mempunyai hukumannya, maka sungguhnya ia menghalangi seorang hamba untuk berbuat ketaatan atau ketaatan yang sedang terlintas. Lalu ketidaktaatan akan menghentikan ketaatan lain, kemudian menghentikan ketaatan ketiga, keempat dan seterusnya, hingga habislah seluruh ketaatan disebabkan dosa-dosa. Padahal setiap ketaatan adalah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hal ini sama halnya dengan seseorang yang memakan satu macam makanan, kemudian menyebabkan ia sakit dalam waktu yang sangat panjang, yang membuatnya tidak dapat memakan berbagai macam makanan yang paling baik daripada makanan yang telah ia makan dahulu. Dan kepada Allah lah kita berlindung. Kalau sekiranya perbuatan maksiat hanya merupakan faktor yang menyebabkan kehinaan seseorang di hadapan Tuhannya, maka itu sudah cukup. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapapun yang telah Allah hinakan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Jadi kalau teman-teman na'udzubillah berbuat dosa, cukup saja karena dosa itu kita sudah jauh dari Allah, maka itu sudah cukup kehinaan. Apalagi kalau sampai dihancurkan semua amal soleh kita hanya karena perbuatan yang satu itu. Ya. Jadi hanya karena melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, padahal dia tadinya orang soleh atau solehah dan tidak sempat taubat dari dosa itu, maka itu satu sudah cukup untuk menghancurkan amal-amal soleh yang dia kerjakan, sebagaimana tadi hadis yang sudah saya bacakan di awal bahasan bab ini atau pasal ini. Perbuatan dosa yang sangat buruk dan bahayanya besar. Pembicaraan akan semakin panjang jika membicarakan tentang pengaruh buruk dan akibat-akibat keji yang sudah tidak dilakukan lagi oleh setiap orang yang berakal sehat. Akan tetapi yang lebih buruk lagi adalah perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diketahui manusia, tidak diketahui oleh Allah, yaitu dosa-dosa khulwah atau dosa yang dilakukan oleh seseorang dan hanya Allah yang mengetahuinya, yaitu dosa-dosa yang menghanguskan iman, menghilangkan rasa malu seseorang ketika seseorang melakukan dosa yang tersembunyi dari manusia lain dan tidak tersembunyi dari Allah. Perbuatan dosa khulwah ini dapat menghancurkan benteng ketakwaan dan mengguncangkan bumi kebaikan dan menyebabkan porak-porandakan atau porak-poranda karena ia menyangka Allah SWT tidak mengawasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tanda tanya, hal itu terjadi karena ia menganggap bahwa pengawasan manusia lebih besar sementara Allah baginya adalah pengawas yang lemah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui anggapan orang itu, maka Allah mencabut dari dalam hatinya kecintaan kepada ketaatan lalu menggantinya dengan kelemahan dalam beragama. Dan akibatnya adalah bahwa orang tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi walaupun pada lahirnya dia adalah orang yang konsisten.
Jadi subhanallah, orang bisa rasakan semua itu ya. Teman-teman kalau rutin menjaga amal soleh, terus saja Anda kerjakan, maka dan Anda tinggalkan kemaksiatan, Anda tinggalkan kemaksiatan, Anda akan rasakan nanti tingkatan-tingkatan keimanan, rezeki-rezeki yang Allah limpahkan, banyak sekali kemudahan Allah berikan. Mirip seperti rincian daripada firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah-masalah dalam hidupnya, dan dia juga akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Seperti itulah ya. Dan itu betul terjadi. Dan berapa banyak orang yang terharamkan dari banyak kebaikan karena itu. Karena justru dia membuka pintu-pintu kemaksiatan. Minimal sekali teman-teman sekalian, kalau orang buat pintu kemaksiatan, yang hilang pertama sekali dari dia adalah kenikmatan ibadah itu sendiri. Tidak ada kehusyuan, tidak ada semangat dalam menghafal Quran, dalam sholat malam, dalam sedekah, dalam baca Quran dan seterusnya. Akan hilang. Dia terus buat maksiat, maka bisa akan hilang semuanya, tercabut dari semua akarnya ketakwaan itu. Yang lebih parah lagi adalah ancaman tadi hadis yang sudah kita bacakan di awal, yaitu kata Nabi SAW, sungguh saya mengetahui bahwa, atau aku mengetahui bahwa sebagian di antara umatku akan datang pada hari kiamat. Jadi ini dari kita, dari umat Islam, dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung-gunung Tihama yang berwarna putih. Dia besar sekali gunung-gunung itu. Lalu Allah menjadikan kebaikan itu debu yang berterbangan dan diterima. Sungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari bangsa kalian, dari kaum muslimin. Mereka melakukan sholat malam sebagaimana kalian melakukannya. Mereka juga tahajud loh, bukan tidak tahajud. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang apabila menyendiri dengan hal-hal yang diharamkan Allah, mereka melanggarnya. Kata beliau, alangkah menyedihkan nasib yang menimpa seseorang yang melakukan ibadah bertahun-tahun lamanya, hingga ibadahnya menjadi sebesar gunung. Kemudian apa yang terjadi? Allah menjadikan ibadah itu seperti debu yang berterbangan. Mengapa semua ini terjadi? Karena ia melakukan perbuatan dosa yang tak terlihat oleh manusia, akan tapi tak lepas dari pengawasan Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu berdoa, selain membaca dan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu agar aku takut kepadamu dalam keadaan terlihat maupun tak terlihat. Dan Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, Ya Mu'adz, ittaqillah haitsu ma kunt. Wahai Mu'adz, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Inilah wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Mu'adz, untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan dilihat manusia maupun tidak. Dan dari Ibnu Sammak Al-Wa'id menulis wasiat kepada saudaranya yang berbunyi, maka aku wasiatkan kepadamu untuk selalu bertakwa kepada Allah yang selalu melihat rahasia batinmu dan mengawasi lahiriamu. Jadikanlah Allah selalu dalam hatimu di setiap saat. Takutlah kepada Allah sesuai dengan kedekatanmu darinya, kedekatannya darimu dan kekuasaannya terhadap. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, seharusnya setiap orang yang akan melihat sesuatu yang haram, ya, dia harus menyadari dan menanamkan serta meyakini dalam hatinya, kalau sebelum dia lihat ya, objek daripada haram, ya, sesuatu yang haram itu, maka pengawasan Allah mendahului itu. Artinya begitu dia, sebelum dia lihat pun atau pas dia lihat, sudah dicatatkan sebagai sebuah pelanggaran. Ya, kalau dia sudah niatkan, kalau dia sudah lakukan ya, dia sudah eksekusi, dia sudah lihat. Kalau dia akan lihat sesuatu yang haram, pada saat dia lihat, maka Allah lebih dulu mengetahui dan mengawasi terhadap apa yang akan dia lihat itu. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, sungguh aku amat tersentuh ketika seseorang yang berakal dalam doanya, ia berkata, Ya Allah, janganlah engkau jadikan musuhku bersenang-senang di atas penderitaanku. Lalu setiap musuhnya bersenang-senang di atas penderitaan dirinya, ia ditanya, bagaimana itu bisa terjadi? Ia menjawab, ya, dia berbuat maksiat kepada Allah, maka musuhnya akan bersenang-senang di atas penderitaannya pada hari kiamat. Artinya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, ada orang kadang-kadang membaca doa, kalau teman-teman bisa dengar bunyinya begini, wa'udzubika min syamatatil a'da. Atau maknanya seperti itu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari musuh bersenang-senang di atas penderitaanku atau menganggap remehku. Gitu kan. Kata Yahya rahimahullah, ada orang baca ini, tapi dia lupa, dia bermaksiat kepada Allah setelah minta doa. Akhirnya musuhnya betul-betul bersenang-senang di atas penderitaannya. Dia kalau berperang dia kalah, dia kalau duel dia kalah.
dia kalah semua dari semua lini dari musuh. Kenapa? Ternyata karena dia membuka pintu-pintu kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan bagi dia. Zunnun, Nabi Yunus alaihissalam berkata, barang siapa yang mengkhianati Allah dalam khulwah, pas dia lagi sendirian, atau kesendiriannya, maka Allah akan membuka tabir rahasianya secara terang-terangan. Diambil dari buku Al-Jawab Al-Kafi, karyanya Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi perkataan ini dalam sekali sebenarnya. Barang siapa yang mengkhianati Allah dalam khulwah, pas dia sendirian, dia buat maksiat, dia tidak takut kepada Allah, maka Allah akan membuka tabir rahasianya secara terang-terangan. Maka orang yang berakal adalah orang yang selalu menempatkan Tuhannya sebagai pusat perhatiannya. Ia merasakan ilmu dan luasnya pengetahuan Allah SWT. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Maka tidak ada yang dapat menghapuskan keelokan iman kecuali perbuatan maksiat. Tidak ada yang melemahkan hati dan tubuh kecuali kemaksiatan. Dan ingatlah selalu, wahai saudaraku, kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 61. Ini penutupan dari pasal ini, bab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama'i wa la asghara min dzalika wal akbar wa la asghara min dzalika wa la akbara illa fi kitabim mubin. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Qur'an, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun seberat zarrah atau biji atom di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Artinya, kamu tidak berada dalam satu keadaan apapun, Allah katakan. Baik itu keadaan baik atau buruk, ataupun kau membaca satu ayat dari Al-Quran, atau kau kerjakan pekerjaan apa saja, kau dalam keadaan bagaimanapun, bahkan kau membaca Al-Quran satu ayat pun, atau kau mengerjakan pekerjaan apapun, baik itu baik ataupun buruk, kecuali semua sudah terawasi, diketahui oleh Allah SWT. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus selalu menyadari bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah SWT. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran pada saat sedang sendirian. Allahu a'lam. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum law anna nahram bi babi ahadikum, kalau di muka rumah kamu ada sungai, yang tasilu fi kulli yaumin 5 marratin, mandi di sungai itu 5 kali sehari. Di muka rumah kita ada sungai, orang tinggal di tepi sungai Siak, di tepi sungai Sahil, di tepi sungai Rokan, di tepi sungai Indragiri, di tepi sungai Kampar. Satu hari 5 kali dia mandi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah ada daki yang tertinggal? Kira-kira kalau kita tinggal rumah di tepi sungai, mandi satu hari 5 kali, apakah masih ada daki yang tertinggal? Tak ada. Qalu, sahabat menjawab, la, mana ada daki yang tertinggal ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Fakadzalika masalus salawatil khamsi, begitu jugalah sembahyang 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya, membersihkan orang dari dosa-dosa. Jadi kalau kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dosa bersih. Tapi jangan gara-gara ini korupsi jalan, dan gara-gara ini tipu-tipu timbangan lanjut, yang gara-gara ini ghibah terus. Yang dimaksud dosa daki di sini dosa-dosa kecil.
Adapun orang yang sengaja buat dosa, apalagi terkait dengan zalim menganiaya orang, tak bisa dimintakan ampunnya dengan sembahyang 5 waktu. Yang selama ini minjam panci belum balik, rantang belum balik Idul Fitri kemarin, yang punya segan meminta, balikkanlah, daripada habis sholat 5 waktu gara-gara rantang tak balik. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang nanti menghadap Allah, datang menghadap Allah bi sholatin, sholatnya banyak. Qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Sholat tahajud, sholat isyraq, sholat awwabin. Tapi ternyata banyak menzalimi orang. Makanya jangan pahami hadis untuk membenarkan perbuatan kita. Aku tak ada dosa aku lagi. Aku sudah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemarin pengajian asal soman, asal sholat 5 waktu macam buat rumah tepi sungai. Mandi 1 hari 5 kali, bersih. Lebih baik merasa badan kotor daripada merasa badan bersih. Orang yang merasa badannya kotor, dia akan mandi terus. Tapi orang yang merasa dirinya bersih, dia tak akan mandi. Cuci muka aja cukup. Insya Allah sholat subuh kita ini membersihkan kita dari dosa-dosa. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Nama istilahnya muttafaqun alaih. Yang belum sembahyang, sembahyanglah. Masih banyak orang yang belum sembahyang. Ustaz Somad, tolong doakan ayah saya belum sembahyang, omak saya belum sembahyang. Sembahyanglah Pak. Banyak orang mati sekarang. Udah banyak orang mati tak juga sembahyang. Pas ditanya, kau kenapa tak sembahyang? Yang sembahyang pun mati juga. Ini orang ini otaknya sang terbalik. Jangan-jangan lambungnya di otak, otaknya di lutut. Bukan masalah orang sembahyang mati, ustadz pun mati, buya pun mati, pemabuk pun mati, peminum khamar pun mati. Yang jadi masalah kita mati dalam keadaan baik atau buruk. Ada orang meninggal dalam keadaan sujud, ada orang meninggal dalam keadaan tawaf, ada orang meninggal dalam keadaan khutbah, ada orang meninggal dalam keadaan mengaji. Kita mau mati dalam keadaan berwudu, kita mau mati di masjid, kita mau mati husnul khatimah. Maka dengan banyak sholat, memperbanyak sholat. Covid ini, kalau dengan Covid makin lama sujud kita, bagus. Kalau dengan datangnya Covid makin khusyuk doa kita, bagus. Tapi kalau dengan adanya Covid ini makin sepele kita melihat amal soleh, maka 2 kali kita rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Hadis 97 ada dari Abu Hurairah juga. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dan isya ke subuh. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ini ke Jumat muka, dari Jumat ini ke Jumat semalam, dari Jumat muka ke Jumat berikutnya. Kafaratul lima bainahunna, menghapuskan dosa-dosa. Dari Jumat semalam ke Jumat ini hapus dosa. Dari Jumat ini ke Jumat muka hapus dosa. Dari subuh ke zuhur, subuh jam 5, zuhur jam 12.30, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam setengah. Dari zuhur ke asar 1, 2, 3 setengah. Dari asar ke maghrib 5, 6 setengah. Dari maghrib ke isya 45 menit. Dari isya ke subuh, kafaratul lima bainahunna, dihapuskan dosa-dosa. Macam kita berjalan, dalam perjalanan tuh berhenti sejenak di pom bensin, mandi, buang air besar, buang air kecil, makan, isi minyak, bersih-bersih. Begitulah dalam hidup. Ada stasiun-stasiun dibuat Allah SWT. Ada stasiun-stasiun kecil, ada stasiun-stasiun besar. Makin selalu kita singgah, makin bersih. Makin selalu kita singgah, makin tak khawatir minyak penuh. Makin selalu kita singgah, makin siap melakukan perjalanan. Tak tahu tak kapan perjalanan ini berhenti.
Dulu orang menyangka menunggu tua baru mati. Dulu orang menyangka menunggu sakit baru mati. Sekarang tak tua, tak sakit, mati. Pas dicek, negatif. Yang positif, tak mati. Yang sudah mati dicek, negatif, mati. Dicek di kabupaten, positif. Pergi ke Pekanbaru, negatif. Macam-macam. Oleh sebab itu, hidup ini terus berjalan. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan ngeri. Mudah-mudahan kita masih sempat makan daging kurban. Kuat amin ya. Takut pun mati juga. Berani pun mati juga. Keberanian tak membuat orang cepat mati, ketakutan tak membuat orang lambat mati. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Kalau mati kata Allah mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tetap pakai masker. Jangan sesudah ini tak pakai masker. Jadi tanya Satpol PP, PPKM, kenapa tak pakai masker? Kalau tak mati kata Allah tak mati. Dari mana kau belajar? Ustaz Somad. Aku juga yang kodok. Hadis 98 dari Anas bin Malik. Inna lillahi malakat. Ada malaikat. Selama ini kita diajarkan malaikat mungkar, nakir, kiraman, katibin, raqib, atid, malik, ridwan, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malakul maut. Itu bukan batasan. Itu untuk memudahkan anak-anak belajar. Ada malaikat yang tak ada namanya. Malaikat yang membawa ruh masuk ke dalam perut ibu-ibu hamil. Tak ada namanya. Malaikat yang hadir di majelis pengajian mendoakan orang yang mengaji, Allahumma firlahu warhamhu. Tak ada namanya. Termasuklah ada malaikat yunadi 'inda kulli shalah, yang memanggil setiap sembahyang. Apa kata malaikat? Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu maksudnya manusia. Karena kita ini semua anak cucu Adam. Yang tak mengaku anak cucu Adam berarti anak cucu monyet. Ya bani Adam, wahai kalian anak cucu Adam manusia, qumu ila niranikum allati awqadtumuha. Bangkitlah kalian, datangi api unggun yang kalian bakar. Apa maksudnya datangi api unggun yang kalian bakar? Api itu neraka. Api unggun yang kalian bakar, dosa-dosa yang kalian buat menyebabkan masuk neraka. Dosa syirik, dosa riba, dosa korupsi, dosa makan haram, dosa makan harta anak yatim, doa menyia-nyiakan yatim, fakir, miskin, du'afa. Datanglah kalian kepada api yang kalian nyalakan. Kalau ada orang masuk neraka bukan karena Allah tak sayang padanya, tapi karena dia sendirilah yang menyalakan api neraka itu. Fatfi'uha, padamkanlah. Bagaimana cara memadamkannya? Dipadamkan dengan air. Air apa? Air wudhu. Bagaimana cara memadamkannya? Dipadamkan dengan sholat. Itu maka malaikat itu memanggil ketika setiap mau sholat. Hai orang beriman, datanglah kalian kepada api yang sudah kalian nyalakan. Datanglah kalian kepada dosa-dosa yang sudah kalian lakukan menyebabkan kalian masuk neraka. Fatfi'uha, padamkanlah api itu dengan melakukan amal-amal soleh. Taubatnya betul-betul taubat nasuha. Sholat sunat taubat dulu. Bangun malam, sholat sunat wudhu dulu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat 2 rakaat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu duduklah beristighfar menunggu azan subuh. Hadis 99 dari Umar bin Murrah al-Juhani. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Bagaimana kalau aku bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan engkau Rasul utusan Allah. Wa shallaitu shalawatil khamsah. Aku salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya.
Wa addaitu zakata, aku bayar zakat. Wa sumtu ramadhana, aku puasa bulan Ramadan. Wa qumtuhu, kulaksanakan semuanya. Syahadat, salat, zakat, puasa. Fa mimman ana, aku masuk golongan mana nanti? Apa jawab Nabi? Minas siddiqin wasyuhada. Nanti kau akan bersama dengan siddiqin dan kau akan bersama dengan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Syahadat, salat, zakat, puasa. Apa maksud pertanyaan dia ini? Dia tengok ajaran Islam ini banyak betul, bercabang-cabang macam pokok kayu, batang bercabang, bertunas. Banyak betul, beranting-ranting. Macam mana kalau yang kubuat yang besar-besarnya aja? Syahadat, salat, zakat, puasa. Apakah aku nanti masuk surga? Kata Nabi, kau masuk golongan siddiqin dan syuhada. Kau akan bersama dengan mereka walaupun kau tak mati syahid. Kita insya Allah syahadat sudah, salat sudah, bayar zakat sudah. Kau udah bayar zakat? Udah Pak Ustaz. Tiap tahun. Berapa zakat kau? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat emas. Ibu-ibu emas secuci tangan penuh. Zakatnya. Ada zakat perhiasan Pak Ustaz? Ada. Berapa zakatnya Pak Ustaz? Zakat perhiasan dikeluarkan seumur hidup sekali. Kumpulkan semua, timbang. Berapa beratnya? 1 on. Keluarkan 2,5%. 1 gram 1 juta. 1 on 100 juta. 2,5%, 2,5 juta. Saya tak tahu itu siapa punya emas 1 on tak tidak, siapa yang menyimpan tak tidak, siapa yang berzakat tak tidak, kita tak tahu. Tapi Allah tahu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak mengantuk, Allah tak tidur. Bapak simpan, ibu simpanlah banyak-banyak emas, simpanlah. Covid datang, mati bu, habis diambil bapak. Saya bukan nakut-nakuti kan. Maksudnya keluarkan zakat. Jadi keluarkan zakat. Intinya jangan persulit orang, jangan susah-susahkan orang. Kalau ada orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ajaran Islam ini banyak betul, bercabang-cabang, beranting-ranting, berpucuk-pucuk. Ajarkan aku Islam yang simple. Kau bersyahadat, kau berzakat, kau puasa, kau sembahyang, masuk surga bersama orang mati syahid. Semudah itu Pak Ustaz, mudah. Lagi Pak Ustaz syaratnya masuk surga, mati kau dulu. Masuk surga. Jangan dipersulit. Ini banyak orang tak mau masuk Islam. Dibuatnya Islam ini sulit, jelimet, ribet, susah, payah. Syahadat, salat, zakat, puasa, masuk surga. Kenapa tak disebut haji di sini? Maka jangan ambil pelajaran dari satu hadis. Tengok hadis yang lain tentang haji. Pertanyaan Jibril kepada Nabi, akhbirni anil Islam. Apa Islam itu? Antas syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa baita haji ke Baitullah. Sekarang haji ke Baitullah tak bisa. Kaya-kaya duit banyak pun tak bisa haji sekarang. Jadi bagaimana caranya? Man shalla subha fi jama'atin, sembahyang subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah. Sebulan sekali dibuat oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah, mengaji sampai terbit matahari. Salat sunat 2 rakaat. Tetap ikut protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Hadis ke-100 dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah." Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari salat.
sedekah nanti, zakat nanti, berapa kali haji umroh nanti, berapa kali jihad nanti. Yang pertama kali dihisab adalah as-shalah. Fa in salahat salaha sairu amalihi. Kalau salatnya bagus, seluruh amalnya bagus. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya rusak, kalau salatnya kacau, kalau salatnya error, maka amal yang lain ikut menjadi error. Standar salat, salat, salat. Banyak orang rajin sedekah tapi tak sembahyang. Banyak orang rajin puasa sunat tapi tak sholat. Banyak orang yang rajin berbuat baik tapi tak sholat. Pas ditanya, kau kenapa tak sholat? Yang penting hati bersih. Kau kenapa tak sembahyang? Pilih mana Pak Ustadz? Ada orang yang sholat tapi makan haram, dengan orang yang tak sholat tapi makan bersih. Dua-dua kalian tak betul. Yang bagus itu adalah sholat dan hatinya bersih. Sholat, makannya bersih. Sholat, sedekahnya rajin. Sholat, dan dia tetap saling tolong menolong. Kalau sholatnya rusak, rusak amal.